Pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan mengenai rencana pembelajaran semester mata kuliah Matematika Diskrit. Capaian pembelajaran pada mata kuliah Matematika Diskrit ini terhadap program studi saya petakan ke dalam 5 CPL yang disajikan sebagai berikut: CPL 1, CPL 2, CPL 3, CPL 4, dan CPL 6. Adapun capaian mata kuliah pada mata kuliah Matematika Diskrit ini saya petakan ke dalam 8 capaian. Yang pertama adalah CPMK 1 menggunakan prinsip induksi matematika untuk membuktikan pernyataan matematika, yang mana nantinya mahasiswa ini bisa mengaplikasikan pada pemrograman. CPMK 2, mahasiswa dapat menjelaskan dan menggunakan prinsip pigeonhole maupun prinsip inklusi eksklusi. Capaian pembelajaran 3, mahasiswa dapat menjelaskan mengenai konsep poset dan lattice, yang mana ini nanti aplikasinya terkait basis data. CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan konsep aljabar Boole dan aplikasinya. Ini banyak sekali nanti aplikasinya terkait elektronika ya, maupun pemrograman. CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan menyelesaikan terkait relasi rekursif. Ini biasanya dipakai di dalam rekursif pada pemrograman ya. CPMK 6, mahasiswa dapat menjelaskan konsep bahasa formal dan automata alias bahasa mesin ya. Nah, ini nanti bisa diaplikasikan untuk pembuatan robot dan sebagainya. CPMK 7, mahasiswa mengenali teori terkait kriptografi ya atau persandian. Dan terakhir CPMK 8, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar teori graf. Ini aplikasinya juga cukup banyak sekali ya, masalah graf ini. Adapun pemetaan bobot CPL terhadap CPL ini adalah sebagai berikut, di mana masing-masing baris itu harus berjumlah 1. Kemudian terkait deskripsi singkat mata kuliah ini adalah dalam mata kuliah ini ditinjau konsep matematika diskrit secara teoritis dan aplikatif. Materi pokok pembelajaran berdasarkan CPMK terbagi atas 8 yang sudah disebutkan di dalam CPMK tadi. Adapun pustaka utama yaitu Rosen ya tentang Discrete Mathematics and its Application. Pendukungnya bisa menggunakan Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, dan buku dari Marsudi Matematika Diskrit. Adapun perangkat lunak yang digunakan adalah Zoom, Google Classroom, VLM. Dan perangkat keras adalah LCD dan komputer atau laptop. Mata kuliah ini biasanya disajikan dalam tim teaching, di mana untuk semester ini tim teachingnya adalah Dwi Miftah Mahanani, saya sendiri, Vira Hari, dan Marsudi. Mata kuliah ini karena diambil di semester 2 tentunya belum memiliki prasyarat, karena ini bersifat paket. Nah, berikut adalah pembagian pengajaran selama 16 pertemuan. Minggu pertama atau ke-1 ini menjelaskan mengenai RPS ya, yang dijelaskan hari ini, dan juga tentang prinsip induksi matematika. Di minggu kedua juga menjelaskan prinsip induksi matematika lanjutannya dan induksi kuat. Di pertemuan ketiga, di sini menjelaskan mengenai pigeonhole dan inklusi eksklusi. Di pertemuan keempat, pembahasannya ditekankan kepada poset,
totally ordered set, lattice, dan diagram Hayes. Di pertemuan kelima nanti kita adakan kuis yang mana topiknya adalah 3 topik utama tadi tentang induksi, pigeonhole, prinsip inklusi-eksklusi, dan poset. Di pertemuan selanjutnya menjelaskan mengenai aljabar Boole. Di pertemuan ke-7 fokus pada penyederhanakan ekspresi dan fungsi Boole melalui algoritma Quine-McCluskey dan Karnaugh Maps. Di pertemuan ke-8 direncanakan UTS. Selanjutnya setelah UTS di pertemuan 9 dijelaskan mengenai relasi rekursif homogen dan solusinya. Yang digabung pada pertemuan minggu ke-10 yaitu tentang yang non-homogen. Selanjutnya pada pertemuan ke-11 akan dijelaskan mengenai automata atau bahasa mesin, fokus pada DFA dan NFA, serta bagaimana mengkonversi antara DFA dan NFA, dan juga meminimasi tentang DFA maupun NFA itu. Selanjutnya, pertemuan berikutnya membahas mengenai bahasa formal, ya, yang mana nanti digunakan dalam bahasa mesin, dan hubungannya dengan automata. Di pertemuan ke-13 diadakan kuis kedua. Selanjutnya di pertemuan ke-14 dijelaskan mengenai pengantar kriptografi sederhana seperti klasikal, Caesar, Hilbert, dan RSA. Dan di pertemuan terakhir pada perkuliahan dijelaskan mengenai pengantar teori graf, ditutup pertemuan ke-16 yaitu tentang ujian akhir semester. Mengenai rancangan tugas, itu bisa dilakukan dengan 2 hal, terstruktur atau tugas mandiri. Namun untuk semester ini ya kita fokus kepada tugas yang kedua ini, yang mana nanti akan kita buat kelompok mahasiswa, ya, di mana setiap kelompok nanti membuat sebuah proyek. Proyek ini nanti memuat pembuatan makalah dan video presentasi, di mana isinya mengenai aplikasi dari matematika diskrit, ya. Khusus untuk semester ini kita fokusnya ke CPMK yang ke-8, yaitu tentang graf, aplikasi graf di dalam matematika atau di dalam aplikasi bidang lain. Adapun bobot penilaian di sini tugasnya nanti 20%, ya. Kuis 1 10%, kuis 2 10%, UTS dan UAS masing-masing 30%. Berikut ini adalah tabel penilaian dan evaluasi CPL pada mata kuliah, di mana ini sudah disajikan soal-soal mengenai kuis maupun UTS yang didistribusikan di setiap CPMK maupun materi. Penentuan nilai akhir berdasarkan jumlah dari prosentase bobot penilaian tadi, di mana di sini ada konversi dari nilai akhir ke dalam nilai huruf maupun nilai angka mutu. Yang terakhir adalah pembobotan asesmen terhadap CPMK. Di dalam kuis 1, kuis 1 ini karena hanya sebelum UTS, maka hanya mengcover CPMK 1, 2, dan 3. Sedangkan kuis 2 karena disajikan setelah UTS akan mengcover CPMK 5, 6 saja, ya. Karena apa? Untuk CPMK 7 dan CPMK 8 ini materinya ditayangkan setelah kuis 2. Sehingga tidak ada sumbangsi untuk CPMK 7 dan 8. Tugas 1 dan 2 nanti, karena di sini nanti sifatnya proyek, ini nanti akan kita distribusikan, ya, yaitu proyek Anda yang sudah Anda dibuat. Dan terakhir adalah UTS, di sini mengcover CPMK 1 hingga 4, sedangkan UAS mengcover CPMK 5 hingga 6. Demikian RPS dari saya. Selamat belajar.